Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita mulai kebaktian pagi ini. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, kiranya damai sejahtera Allah, dari Allah Tritunggal, senantiasa bersama dengan kita. Betapa indahnya hari ini kita bisa beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Hari ini gereja kita juga merayakan Parents Day atau Hari Papa Mama. Ini adalah wujud dari kesaksian iman Kristen bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan agar kita diberkati dan juga berumur panjang. Kiranya Tuhan memberkati Papa Mama semua dalam segala perjuangan untuk mendidik dan memberi teladan bagi anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan bersama keluarga kita. Datang ke hadapan Tuhan dengan pujian bersama keluargaku. Kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Katakan kepada Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Katakan, kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan lebih sungguh lagi, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa di surga, segala puji dan syukur bagi Engkau ya Bapa. Kami katakan Engkau sungguh baik dan amat baik, sehingga pada hari ini kami beroleh tubuh yang sehat dan segar ya Bapa. Kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Dan Tuhan, kami tahu kami banyak kurang ya Bapa, banyak kelemahan. Kami mohon belas kasihan-Mu, darah-Mu Tuhan Yesus mengampuni, menyucikan, dan menguduskan kami, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan ya Bapa ibadah ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Berkati, berkuasalah di tempat ini Bapa. Urapi kami, beri kami urapan yang baru, hati yang menyembah, hati yang bersungguh di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita menyatukan hati kita bersama-sama dengan seluruh keluarga kita di rumah masing-masing. Katakanlah dengan pujian, satukanlah hati kami. Kita percaya Tuhan hadir di tempat kita. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian, duet dari Olivia dan Cindy. Lagu ini kami persembahkan untuk semua papa mama. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih sayang telah diberikan kepada kami dan telah mendidik kami dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua para papa mama senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Papa Mama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Tri. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan fokus di firman Tuhan, memuji Tuhan, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan, keluarga Allah. Datang
di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Inilah keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Dan inilah janji kami Tuhan, ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Dan Tuhan, inilah keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang membawa diri kami, juga seluruh keluarga kami, di hadapan Tuhan. Khususnya di hari Parents Day pada hari ini, kami sungguh rindu Tuhan boleh memberkati keluarga kami. Ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan boleh menolong, sehingga firman ini sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, menolong kami, mengarahkan kami. Kami boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bukan hanya diri kami pribadi, tetapi seluruh keluarga kami, seisi rumah kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya secara khusus ingin menyapa Papa dan Mama yang hari ini kita merayakan bersama, khususnya di dalam lingkup GKT kita merayakan Hari Papa dan Mama. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Biarlah firman ini boleh menolong kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita boleh hidup dikenal oleh Allah. Kita boleh hidup sebagai orang-orang benar. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini
di dalam Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari jemaat sekalian boleh menyimaknya. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang tidak ingin bahagia? Adakah di antara kita atau siapakah di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan? Kalau seandainya ada, berarti kemungkinan besar bahwa orang yang tidak menginginkan kebahagiaan, dia mengalami sakit secara psikis. Jadi jiwanya sakit. Karena dia tidak menginginkan, tidak mengharapkan, tidak merindukan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih sebenarnya yang menjadi sumber kebahagiaan manusia? Manusia berusaha mencari kebahagiaan. Apa sih yang menjadi sumber kebahagiaan itu? Bapak Ibu sekalian, untuk mencari dan untuk menikmati dan mencapai kebahagiaan, banyak cara yang dilakukan, banyak acara yang ditampilkan. Di Indonesia kita mungkin mengenal ada begitu banyak lawak, mulai dari Sri Mulat, The Bodor, dan belakangan ini ada stand up comedy. Kita mengenal dulu juga Warkop. Bapak Ibu sekalian, kenapa acara itu begitu banyak penggemar? Karena acara itu membuat orang tertawa. Tetapi apakah dengan tertawa orang itu bahagia? Ternyata tertawa tidak identik dengan bahagia. Bahkan sekali waktu ada seorang pelawak yang terkenal datang kepada seorang psikolog dan berkata, "Bagaimana saya bisa bahagia?" Maka seorang psikolog itu mengatakan, "Mari kita datang di acara tertentu atau acara tanggal sekian. Ada seorang pelawak yang hebat dan pelawak itu berkata, sayalah pelawak itu." Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata tertawa tidak identik dengan bahagia. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan dengan cara apa? Mengumpulkan harta. Ya, karena dengan banyaknya harta orang berpikir bahwa dia bisa memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi apakah benar dengan banyaknya harta orang bisa bahagia? Belum tentu. Kenapa belum tentu Bapak Ibu sekalian? Coba kita perhatikan, buka di Google. Kita akan menemukan begitu banyak jutawan, begitu banyak konglomerat yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ternyata kekayaan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Mungkin juga orang mencari kebahagiaan dengan nama tenar. Tetapi coba cek lagi di Google, berapa banyak artis-artis yang terkenal, bahkan yang masih sangat muda,
mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara apa yang menjadi sumber kebahagiaan manusia, itu berarti berupa apa? Benda, berupa sesuatu yang tidak kekal, berupa sesuatu yang fana. Tetapi bagaimana Alkitab berbicara tentang kebahagiaan? Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 112, pertanyaannya bukan apa yang menjadi sumber kebahagiaan manusia, tetapi siapa yang menjadi sumber kebahagiaan manusia? Siapa yang menjadi sumber kebahagiaan manusia? Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata kalau kita bicara siapa yang menjadi sumber kebahagiaan manusia? Jawabannya adalah pasti, yaitu Tuhan. Maka waktu seseorang menyadari sumber kebahagiaannya adalah Tuhan, maka pemazmur ini mengatakan di ayat yang pertama, kita perhatikan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ternyata sumber kebahagiaan adalah ketika seseorang itu takut akan Tuhan dan suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan berarti hormat kepada Allah. Menempatkan Allah pada tempat yang semestinya. Taat kepada Allah dengan penuh sukacita. Dan ayat ini mengatakan bukan hanya takut kepada Tuhan, tetapi juga sangat suka dengan segala perintahnya. Jadi ternyata orang yang takut akan Tuhan melihat bahwa perintah Tuhan itu mendatangkan kesukacitaan di dalam hidupnya. Taat bukan hanya bicara secara formalitas. Taat bukan hanya bicara tentang atau secara legalitas. Tetapi taat yang didasari dengan apa? Kesukacitaan melakukan itu. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan belakangan ini di sosial media, ada satu tokoh tertentu yang mengatakan bahwa Injil tidak boleh diterjemahkan di dalam bahasa suku tertentu. Saya berpikir, ternyata di dunia ini ada orang yang ketakutan. Ketakutan terhadap firman Tuhan. Beda dengan takut akan Tuhan. Ketakutan terhadap firman Tuhan. Kenapa mereka begitu ketakutan? Karena firman Tuhan membuka boroknya. Membongkar kesalahannya. Sehingga tokoh ini berkata kepada pemerintah bahwa Injil di dalam bahasa suku tertentu diminta untuk dihapus. Bapak-Ibu sekalian, ternyata firman Tuhan bukan menyukakan, tetapi firman Tuhan sangat menakutkan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau dibuka aibnya. Mereka tidak mau diarahkan pada jalan kebenaran. Mereka berpikir bagaimana melakukan segala sesuatu. Tolok ukurnya bukan kebenaran firman Tuhan. Tolok ukurnya adalah kebenarannya sendiri. Nah, ada tipe orang yang kedua yang melakukan firman Tuhan itu seperti memiliki konsep bahwa dia adalah budak. Apa maksudnya? Jadi kalau tadi yang pertama orang takut karena keburukannya dibuka. Sedangkan orang yang kedua kita menemukan ada orang yang takut pada firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan seperti seorang budak. Artinya apa? Ternyata firman Tuhan menjadi beban berat. Dia melakukan karena ketakutan pada sang tuan. Karena kalau dia tidak melakukan, dia akan dapat hukuman. Nah, Tuhan tidak ingin kita melakukan firman Tuhan dengan cara yang seperti ini. Menganggap diri kita budak. Sehingga pada waktu kita melakukan firman Tuhan itu menjadi beban yang berat. Tetapi Tuhan menginginkan kita melakukan firman Tuhan dalam konteks relasi antara anak dengan orang tua.
Konteks relasi antara anak dan orang tua. Jadi ketika seseorang melakukan firman Tuhan didasari karena cintanya, karena hormatnya, karena sayangnya kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi di dalam Mazmur 112. Orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan hanya bicara berkatnya, tetapi segala perintahnya. Bukan hanya perintah yang menyenangkan hati, tetapi justru pada waktu perintah itu mendisiplin dirinya, dia begitu sangat menyukainya. Bapak-Ibu sekalian, di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ternyata orang yang takut akan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebagai apa? Sebagai bonus. Jadi kita bukan mengejar bonusnya, tetapi mengejar yang utama. Apa itu yang utama? Takut akan Tuhan. Nah kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, apa sih bonusnya ketika kita takut akan Tuhan? Kita perhatikan di ayat yang kedua. Bagaimana keturunannya perkasa di bumi. Bukan hanya dirinya, bukan hanya anaknya, tetapi keturunannya dari generasi ke generasi perkasa di bumi. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan, dia juga bisa menikmati berkat Tuhan di dalam rumahnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa menikmati berkat Tuhan di dalam rumah itu penting? Karena banyak orang memiliki harta yang melimpah, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kepanikan. Tapi orang yang takut akan Tuhan diberikan apa? Kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi bukan bicara antara kaya atau menjadi konglomerat, tetapi pada waktu dia melihat berkat Tuhan itu, dia bisa menikmati berkat itu apapun yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bonus bagi orang yang takut akan Tuhan di ayat 4. Yaitu dia bisa merasakan kasih sayang dan kehadiran Tuhan di dalam kesulitan. Wow, luar biasa. Dia bisa merasakan kasih sayang. Dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di tengah kesulitan yang berat, dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan kasih sayang Tuhan. Dan bonus berikutnya adalah ketika seseorang hidup takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-7, dia bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia bisa mengalami shalom. Dia bisa mengalami damai sejahtera itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Bapak Ibu sekalian, hari ini, ya bahkan semenjak kita ibadah online, peristiwa tentang wabah virus corona hampir setiap minggu dibahas. Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang yang panik. Betapa banyak orang yang ketakutan. Betapa banyak orang yang istilahnya dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia bisa mengalami damai sejahtera. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa ini. Nah hari ini kita mendidik anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Para generasi muda yang juga mengikuti kebaktian atau ibadah online ini. Apakah hidup kita didasari takut akan Tuhan? Sehingga pada waktu kita melakukan firman, pada waktu kita merenungkan firman, ada sukacita yang meluap di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, pernah ada penelitian. Ternyata waktu kita bicara generasi ke generasi, pernah dibandingkan ada keluarga yang takut akan Tuhan dibandingkan dengan keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Selama 2 abad ya,
memperhatikan perkembangan keluarga ini selama 2 abad. Ternyata keluarga ini di dalam masa yang sama mereka hidup, dan 5 generasi berikutnya mendatangkan perbedaan, sesuatu yang begitu luar biasa. Keluarga yang pertama adalah keluarga dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edwards. Dan keluarga yang kedua adalah keluarga seorang ateis yang bernama Max Jukes. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu diselidiki 5 generasi, ya, 5 generasi dicek semua, ada kurang lebih sekitar 1.000 orang, baik di dalam keturunan Jonathan Edwards maupun dengan dalam keturunan Jukes. Ternyata kalau diperhatikan, pada waktu Jonathan Edwards, dia mendidik anak dengan takut akan Tuhan. Dan anaknya juga mendidik anak-anaknya, atau anaknya mendidik cucu-cucunya Jonathan Edwards dengan takut akan Tuhan. Maka pada waktu keluarga itu dicek, kurang lebih sekitar 1.000 orang. Jadi keturunannya, generasi demi generasi, ada begitu banyak yang menjadi apa? Profesor. Ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi anggota senat, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi memiliki pabrik, ya, menjadi orang-orang yang sangat hebat. Dia menjadi pemuka masyarakat. Ada seorang yang menjadi wakil presiden, ada menjadi seorang dokter, menjadi seorang penerbit, menjadi seorang misioneri. Jadi waktu dicek ternyata keluarga Jonathan Edwards di dalam 5 generasi, pada waktu generasi demi generasi mendidik takut akan Tuhan, bagaimana mereka menghasilkan keturunan yang luar biasa, memberikan kontribusi kepada negara. Bagaimana dengan keluarga Jukes, keturunan Jukes? Kita melihat bahwa sekian banyak, 5 generasi semuanya menjadi beban bagi negara. Banyak yang menjadi pengemis, narapidana, pembunuh, pemabuk, pelacur, perampok. Jadi sekian banyak keturunan Jukes yang ateis ini, semuanya, tidak ada satupun orang yang takut akan Tuhan dari keturunannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Sebagai orang tua, apa yang kita wariskan kepada keturunan kita? Kekayaan. Sejarah mencatat, ketika seseorang memiliki kekayaan, dia tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena kekayaan sekali waktu bisa hilang. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Ketenaran. Banyak orang tenar juga mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Bapak Ibu sekalian, mari kita mewariskan hidup yang takut akan Tuhan. Kita mewariskan iman kita. Karena pada waktu kita mewariskan takut akan Tuhan, mewariskan iman kita, maka anak kita akan mewariskan itu kepada generasi. Dan pada akhirnya generasi demi generasi orang yang takut akan Tuhan perkasa di bumi. Bapak Ibu sekalian, sekaranglah waktunya kita boleh menciptakan gereja di dalam keluarga. Kita menciptakan gereja di dalam keluarga. Masa pandemi ini biarlah menolong kita mengalami pertumbuhan iman. Kenapa? Karena kita menghadirkan gereja, kita menghadirkan Kristus di tengah keluarga kita yang menjadi sumber pengharapan, sumber pertolongan kita. Dan biarlah juga gereja Tuhan menghadirkan apa? Keluarga di dalam gereja. Jadi bukan hanya menghadirkan gereja di dalam keluarga, tetapi kita juga menghadirkan keluarga di dalam gereja. Hari ini waktunya kita boleh saling peduli satu dengan yang lain. Dan hari ini waktunya bagi keluarga kita boleh bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman. Jadi yang pertama, kebahagiaan orang benar adalah ketika dia takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa dikatakan berbahagia? Yaitu ketika kehadirannya memberikan pengaruh yang positif. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan pengaruh yang positif. Saya teringat oleh seorang dokter, yaitu dokter Monica yang di Bandung.
Pada waktu dia berusaha menciptakan vaksin pasif untuk menangani virus corona dengan cara terapi plasma darah. Pada waktu terjadi percakapan, ada satu narasumber yang berkata begini, Dokter Monik, mengapa engkau membeberkan semuanya tentang terapi plasma darah? Apakah itu tidak merugikan? Dokter Monik adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia berkata demikian, kebahagiaan saya adalah ketika hidup saya menjadi dan memberi keuntungan bagi banyak orang. Kebahagiaan saya adalah ketika kehadiran saya, hidup saya bisa menolong orang lain, bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya mendengar itu, saya sungguh bersyukur. Di tengah situasi yang banyak orang kadang berlomba-lomba mencari untung, ada anak Tuhan yang rindu menolong. Ada anak Tuhan yang rindu memberikan dirinya, memberikan pengetahuannya untuk masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita agar kita boleh memberikan pengaruh yang positif. Maka di ayat yang ke-9 kalau kita perhatikan, orang benar itu, orang yang takut akan Tuhan itu, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen bukan pajangan. Orang Kristen dipanggil bukan menjadi pajangan. Orang Kristen dipanggil untuk memberikan apa? Dampak. Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya di Batam, saya pernah membeli gelang yang seperti ini. Ini harganya sangat murah sekali, ya, di bawah 6.000. Nah, gelang ini adalah lucu menurut saya. Unik. Tetapi sampai sekian tahun saya membeli gelang, saya belum pernah memakainya. Saya belum berani memakainya. Kenapa? Meskipun unik, meskipun lucu, tapi bukan pada tempatnya. Saya berpikir anak saya mau memakainya, tetapi dia juga tidak mau. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan gelang ini, ada sepatu, ada cermin, ada guci, ada jam, ada berbagai macam, termasuk juga ada pena, ada klarinet. Tetapi ternyata gelang ini hanya bicara apa? Pajangan. Cerminnya tidak bisa dipakai. Sepatunya tidak bisa dipakai. Penanya nggak bisa dipakai. Lucu memang, imut memang. Tetapi hanya bicara pajangan, hiasan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan untuk menjadi pajangan. Kita sebagai orang Kristen bukan dipanggil untuk menjadi hiasan. Tetapi kita dipanggil untuk apa? Menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita dipanggil untuk memberikan dampak, untuk memberikan pengaruh yang positif. Sehingga kehadiran kita membawa orang bisa terbuka kepada siapa? Kepada kasih Kristus. Jadi keuntungannya pada waktu seseorang takut akan Tuhan bukan hanya bicara untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana dia berusaha membawa orang kepada siapa? Kepada Kristus itu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, khususnya di dalam hari Parents Day, ya Parents Day hari ini. Ketika engkau dan saya mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang menjadi goal kita? Apakah kita mendidik anak-anak kita akan menjadi orang yang luar biasa suksesnya tanpa dibarengi takut akan Tuhan? Atau kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang sukses dan takut akan Tuhan, sehingga dia boleh memberikan dampak bagi orang lain? Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita bukan menjadi pajangan, bukan menjadi hiasan, tapi Tuhan memanggil kita agar kita boleh memberi pengaruh yang baik.
Biarlah kita boleh mendidik anak-anak kita memiliki goal hidup yang jelas. Bukan bicara keuntungan sendiri, tetapi bicara tentang apa? Apa rencana Allah di dalam hidupnya. Jadi apapun ketika mereka kelak nanti menjadi posisi atau menempati posisi apapun, ketika goal hidupnya Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena nanti generasi demi generasi yang dididik takut akan Tuhan akan memunculkan generasi yang luar biasa. Selamat Hari Papa Mama, dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mendidik, mengasihi anak kita, dan hidup memberikan teladan dengan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama di hari perayaan Papa Mama pada pagi hari ini, menolong kami hidup dengan bijaksana. Bagaimana teladan hidup kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka terhadap segala firman Tuhan. Dan kehidupan kami pada waktu kami mendidik anak-anak kami boleh membawa mereka bisa memberikan pengaruh yang positif. Kami boleh membawa mereka bisa memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga banyak orang yang di sekitar kami boleh sungguh mengasihi Tuhan, boleh sungguh mengenal Tuhan. Tuhan, kami sadar kami sangat lemah. Kami membutuhkan hikmat dari surga. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami bukan menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang tua yang bijaksana. Kami mendidik anak-anak kami sesuai dengan kemampuan atau kemauan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh mendidik anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Bapa di surga, ini kami, pakai kami jadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan dan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Biarlah kita boleh saling mengasihi, mencintai keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari kita katakan sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih. Mari kita katakan lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, di hari khusus pada pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk para orang tua. Kami berdoa untuk para papa dan mama. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat di dalam mendidik, mengasuh, mengasihi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka, dan keluarga mereka boleh mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, sehingga seluruh keturunan dari keluarga di gereja kami mendapatkan berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami semua. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini mungkin ada di dalam perpecahan, mungkin hari ini ada di dalam pertengkaran, di dalam keadaan yang tidak saling mengerti atau bahkan mungkin saling melukai. Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami, bahwa ketika mereka mengambil keputusan untuk menjadi sepasang suami istri, untuk membentuk satu keluarga, mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam problem yang mungkin hari ini mereka alami, mereka juga menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong. Rajutlah tali kasih yang mungkin selama ini koyak menjadi rajutan yang indah kembali, menjadi rajutan yang manis kembali. Bapa di surga, kami juga menyerahkan secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh memberi belas kasihan kepada negara kami, sehingga sungguh Tuhan, negara kami boleh dipulihkan dari keterpurukan baik secara ekonomi maupun penanganan wabah virus corona. Berkati para dokter, mereka yang dengan kerja keras tanpa mengenal lelah memperhatikan dan merawat pasien. Berikan mereka perlindungan, berikan mereka kesehatan. Juga para suster, Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk tenaga ahli yang berupaya untuk bisa menemukan vaksin untuk virus corona di negara kami. Tuhan, berikan hikmat. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia. Mohon kiranya Tuhan boleh menyadarkan mereka agar mereka boleh mematuhi peraturan atau anjuran dari pemerintah. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat GKT dan setiap orang yang ikut di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang dengan beban dan pergumulan kami masing-masing. Mungkin itu masalah kesehatan, mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah usaha, atau mungkin itu masalah yang sangat rumit yang kami tidak sanggup untuk mengungkapkan kepada orang lain. Tuhan, bermurah hatilah kepada kami, kuatkan kami, teguhkan kami, topanglah kami Tuhan. Agar kami tidak cepat putus asa, tetapi kami boleh berharap kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dan biarlah doa-doa kami ini kami boleh satukan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita boleh dipelihara senantiasa oleh Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus mengasihi Tuhan, dan kita juga boleh terus setia mengasihi gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingatkan bahwa kita boleh memberikan persembahan, bisa memasukkan persembahan kita di kotak yang disediakan oleh gereja, maupun kita boleh mentransfer melalui rekening yang ada.
Mari Bapak Ibu sekalian kita boleh bersatu berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan, baik bagi gereja kami maupun bagi tempat di mana kami tinggal. Kami sungguh rindu Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan menolong kami, bukan hanya memberikan uang yang kami tahu itu adalah berkat Tuhan, tapi kami juga boleh belajar memberikan hati kami, memberikan hidup kami sebagai alat di tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, baik berupa uang maupun persembahan berupa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari jemaat sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang abadi dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk boleh hidup takut akan Tuhan dan menjadi berkat senantiasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online.